Halo, selamat pagi siang sore untuk kalian semua, balik lagi di iPhoto Vlog, iPhoto keren. Nah, kali ini kita bakal nge-review motor dari kita, motor dari Mas Arif. Pasti banyak banget sepada konten tuh gue selalu ngebacain kalau misalkan nanya, nih pakai apa sih om motor Mas Arif, ini pakai apa, fungsinya apa segala macam. Nah, untuk kali ini kita bahas tuntas semuanya di video selanjutnya nih. Let's go. Oke, bagian pertama kita bahas dari bagian action depan satu persatu. Kita kulik nih semuanya. Dan yang pertama ada di bagian yang sangat menonjol, yaitu crash bar. Ini juga best seller dari EDV150. Ini model V1 by iPhoto Shop. Jadi ini moldingannya by motor ini juga. Jadi pastinya presisi banget. Jadi buat kalian punya EDV 150, 160, ada juga yang V1. Yang nggak ada itu yang membedakan adalah untuk EDV 160 itu adalah V2 yang modelnya kurang lebih ke bawah. Oke, lanjut lagi di perlampuan. Yang pertama ada yang sangat menonjol nih. Ini kalau pakai D4 cocok banget dipaduin sama crash bar nih. Ini ada D4 laser yang wattnya itu 58 watt, yang kurang lebih wattnya beda 2 watt dengan billet. Yang membedakan dengan billet apa bang? Yang pertama adalah dia nggak punya cutoff, kedua dia lampu tembak, yang ketiga di lensa juga beda. Dan lampu ini juga waterproof ya, anti air, jadi aman taruh di luar. Dan dia menggunakan 4 mode, yaitu ada mode merah, senja, ada merah, ada biru, lalu dia ada warna warm, putih kuning, ada warna putih, white, sama warna kuning. Lanjut lagi, perlampuan yang kedua adalah motor ini menggunakan lampu D2 laser. Ini untuk peruntukannya untuk kota ya, mungkin di kota-kota, karena ini lampu standarnya sangat tidak menunjang sih menurut saya. Jadi ditambah ini kalau D2 laser masih cukup oke dipakai di sekitaran kota-kota, jadi worth it banget. Apalagi tambah ini juga sangat worth it banget. Jadi buat kalian semua yang mau langsung aja langsung ke iPhoto Shop lah, let's go. Lalu yang bagian moncong depan, ini dia menggunakan skinning carbon dari iPhoto Shop juga dong pastinya. Ini semua by iPhoto Shop. Jadi ini dia menggunakan motif speed toe, yaitu motif kotak-kotak catur dengan ukuran 8x8. Ini resinnya kuat, jadi aman aja, nggak mudah-mudah retak. Yang selanjutnya adalah windshield, modelnya model tinggi, panjangnya kurang lebih 60 cm dan ketebalan 3 mili. Lalu ditambahin juga bracket nopol di sini di depan. Jadi ini si nopol lebih kelihatan ke depan. Tapi kalau kalian nggak pakai ini, sebenarnya bisa juga sih taruh di belakang. Cuma kalau pakai ini itu lebih kuat, lebih aman, lebih menonjol lah untuk plat nomor. Dan lanjut lagi ke area velg. Untuk velg kita di repaint warna gold, atau bisa dibilang bronze gold sih, bronze gold. Jadi dia nggak terlalu gold banget, dia masih ada efek-efek silvernya sedikit. Dan untuk body juga ini di repaint juga ya, bukan original. Jadi ini warna bodinya adalah warna kuning Yamaha X-Max dipadukan dengan lembayung pink atau merah. Lalu lampu-lampu bagian dalam sini juga ada tambahan action, yaitu adalah lampu alis warna merah dan juga warna devil warnanya biru. Kita kasih lihat video detailnya. Dan untuk bag kita gunakan Michelin City Extra, ukurannya 110/80 dan juga 130/80. Oke, naik lagi ke atas sedikit. Alat peruntukan touring yang sangat penting, yaitu adalah phone holder dan juga bracketnya. Nah, untuk phone holder sendiri dia menggunakan Motowolf yang dia ada magnet chargernya. Jadi untuk beberapa handphone ada yang udah support, ada juga yang belum sih sebenarnya. Cuman dia ada kabel lagi di sini nanti untuk USB. Jadi ada kabar support juga. Jadi kalau kalian nggak bisa magnet charger, ini bisa juga pakai yang biasa. Tadi dia muncul dari sini. Cuman dicopot aja karena kan nggak kepake. Lalu ini adalah best seller kita juga adalah bracket GPS. Nah, ini bracket GPS tebalnya kurang lebih 2 mili. Jadi aman, kuat, dan ditaruh di bagian dalam nih kalau iPhoto Shop. Fungsi pertama adalah lebih kuat, tidak mudah getar. Kedua adalah yang menurut Mimin sangat fungsi, ini lumayan memberi penghalang di bagian speedometer sih, karena ini kan EDV kan udah menggunakan speedometer yang teknologinya digital. Jadi resiko banget yang namanya sunburn, seperti Yamaha Aerox tuh banyak banget tuh yang kena sunburn. Nah, ini juga kurang lebih membantu. Jadi bukan sekedar variasi saja. Lalu di bagian holder, misalnya kita pakai pulsar. Dan di bawahnya ini ada saklar sen, yaitu untuk bagian klason dual tone. Ada juga untuk bagian D2 lasernya biar nggak terlalu rame. Jadi dual tone seperti ini guys. Mungkin kalian ada yang baru nonton ataupun ada yang belum tahu dual tone itu apa. Ini ada saklar sebagian sini yang kalau kita geser ke kanan dia suara seperti ini. Nah, dan digeser ke kiri dia menjadi seperti ini. Jadi ini adalah fungsionalnya untuk kalau kalian lagi perjalanan jauh, terutama kalian sering touring. Jadi kalau kalian lewat perkampungan ya kan gak enak nih, apalagi dari daerah luar Jawa. Untuk sopan santun yang sangat baik saat berkendara juga ini juga perlu sih. Saklar kanannya menggunakan Sabre. Jadi dia ada mode 1, 2 ke bawah, 3 starter. Jadi biasanya ini buat cut off engine nih. Kalau di motor asli cut off engine, ke bawahnya itu starter.
Di sini juga ada lampu untuk matiin lampu, on off lampu, segala macem. Lalu pindah lagi ke bagian sektor tengah sedikit. Ini ada jok latex by iPhotoshop juga dong. Nah, dia buat kalian semua yang mau jok latex, langsung aja japri Mimin di 0823 114 kali 2393. Promosi dulu. Ini jok latex full udah 5 tahun, jadi nih masih worth it. Benang juga baru pudar-pudar sedikit, jadi quality insya Allah aman ya. Dan kalau kalian juga yang pengen tahu, kalau kalian pengen beli ini, kita sediain full include dengan tulang-tulangnya, jadi nggak perlu beli tulang lagi atau tulang kalian yang modifikasi, nggak. Jadi kita ada jual satu set. Oke, nah untuk bagian dalam jok ini nggak ada velocity ya, nggak ada ece dengak, tapi kita menggunakan ini. Nah, untuk yang ini adalah di dalamnya ada power up by Motoran. Ini fungsinya adalah untuk menstabilkan arus listrik kalian. Jadi kalau menurut saya sangat penting itu bukan di bagian engine nih. Pertama engine-nya kenceng, tapi kalau misalkan kelistrikannya masih berantakan, karena support supply paling penting itu adalah listrik, terutama motor injeksi ya. Jadi ini sangat ngebantu banget nih. Apalagi buat kalian menggunakan bilet, lampu-lampu tembak seperti Mas Arif ini nih. Jadi penting banget untuk stabilin arus. Jadi yang kita rasakan setelah menggunakannya adalah listriknya, harusnya menggunakan lampu segala macam terpakai, tapi dengan ini tuh kayak lebih ditambah lagi guys, gitu. Oke, nanti lebih detail kita jelasin lagi soal Motoran. Kita lanjut lagi di bagian belakang. Ini menggunakan stop lamp JPA 2 mode. Jadi dia warna senjanya ada merah, ada biru. Di sini juga ada sen runningnya. Dan di bagian ke bawah sedikit dia menggunakan mood guard by MHR. Jadi untuk reading nggak nyepratin ke pengguna lain. Dan untuk ban, seperti tadi saya bilang, ini adalah Michelin Citroxa, ukuran bagian belakang dia 130/70, ring 13. Ini agak susah nih nyarinya. Kalau mau nyari soalnya jadi iPhotoshop. Dan lanjut lagi, untuk CVT di repaint ulang, warna hitam glossy dengan action Hondanya di repaint juga warna gold seperti itu. Dalamannya udah menggunakan Big Bully by iPhotoshop lagi. Ini support touring buat kalian semua yang mau jauh-jauh. Tenang aja, kalau beli kirian jangan asal beli kirian deh, cari yang bener-bener udah di reset gitu. Apalagi kalian pengen touring jauh, jangan sampai berangkat enak pulangnya towing. Oke, lanjut lagi di sebelah kiri. Untuk setor bagian kiri kita menggunakan tambahan extra fan yang sebenarnya fungsinya sih cukup fungsi sih, tapi kalau di motor barat tuh sangat fungsi. Tapi kalau perjalanan jauh kayak Mas Harif ini kan sering touring nih, ini fungsi banget untuk biar suhu motor kalian tuh stabil juga gitu, support lah. Nah, jadi buat kalian semua pasang ini sih sebenarnya opsional, jadi bisa dipasang atau enggak. Cuman kalau borap sih lebih baiknya pasang seperti ini sih, karena kan kalau orang udah naik spek tinggi nih, udah pasti suhu motornya itu nggak stabil atau lebih dari suhu normal motor standar. Oke, mungkin itu aja sedikit review dari motor ini. Ditunggu lagi review-review selanjutnya tentang motor-motor EDV yang catching banget ataupun dengan konsep-konsep yang lain. Buat kalian semua yang nyari part EDV PTEC NMAX ataupun Big Matic Ride-nya, langsung aja ke iPhotoshop. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Balik lagi di iPhoto Vlog, iPhoto keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.